Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kasih Tuhan sungguh melimpah bagi kehidupan saudara dan saya. Hingga pagi hari ini kita kembali boleh sujud syukur kepada Tuhan melalui kapel virtual. Dan biarlah setiap kita terberkati dan melalui semuanya itu menjadi kekuatan bagi kita di dalam perjuangan kita saat ini. Mari kita menyerahkan kapel virtual pagi ini kepada Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Engkau. Berkenan Tuhan hadir di tengah kami dan memimpin segala sesuatunya dari awal sampai dengan akhir. Dan biarlah kami merasakan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melalui setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita bertemu lagi. Dan saat ini mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami siap diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul firman Tuhan, kekuatan melewati masa sukar, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, dalam pandemi saat ini, pasti kita melewati beberapa masa. Kita sudah melewati tahun 2000 dan kita menginjak tahun 2021. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu ada saatnya kita bersukacita. Ada saatnya kita mengalami kesukaran. Ada juga kegagalan yang kita alami. Ataupun kesuksesan yang kita terima. Hal yang paling sulit dihadapi adalah ketika kita mengalami hal yang paling sukar dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika kita mengalami kesukaran? Apa yang terjadi ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita merasa berat, yang membuat kita merasa tidak bisa apa-apa? Ada jawabannya. Jangan sampai hal itu membuat kita menjadi patah semangat. Jangan sampai kesukaran yang ada dalam kehidupan kita membuat kita lemah, membuat kita merasa tidak bisa apa-apa. Sebab dalam hidup kita tidak sendiri. Ada penolong yang begitu luar biasa yang dalam kehidupan kita. Ada penolong bagi kehidupan kita. Bahkan setiap persoalan yang mungkin tidak ada solusinya, yang melebihi kekuatan kita, ada solusinya, ada jawabannya. Apa? Tetaplah semangat. Walaupun mana mungkin saya bisa semangat, jawabannya bisa. Mungkin teori mengatakan kita bisa, ya. Tetapi, saudara, apabila kita praktekkan, benar-benar kita praktekkan, yakin, semua masalah, semua yang kita alami, ada jawabannya, ada penyelesaiannya. Ketika kita mengalami masa yang sukar, merupakan sebuah ujian bagi iman kita, untuk mendewasakan iman kita. Kita lebih semangat lagi, untuk mendewasakan pikiran kita, untuk kita lebih dan lebih dekat dengan Tuhan. Persoalan, ujian yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, ingatlah, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Walaupun terkadang kita mengatakan, Tuhan saya tidak kuat, tetapi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memampukan kita. Dengan semuanya itu, kesukaran yang kita alami akan membuat iman kita lebih kuat, membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang perlu kita lakukan yaitu lebih dekat dengan Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan, lebih dan lebih mengandalkan kepada Tuhan. Orang-orang sekitar kita, oke, kita bisa cerita ke mereka. Tetapi jangan lupa, jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan kita, menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita, hanyalah Tuhan Yesus saja. Karena Dia adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Saat dekat dengan Tuhan, kita akan tetap kuat. Apapun yang kita alami, masalah apa yang kita rasakan, kita tetap kuat. Karena kita terus bersandar dan dekat dengan Tuhan. Kita sampai hari ini, kita bisa sampai hari ini, karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan saja. Kita juga dapat memperoleh kemenangan dan ketenangan kita ketika kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memampukan kita. Tetaplah percaya bahwa setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, selalu ada rencana dan ikut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita.
serta rancangan Tuhan yang begitu indah tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya dan saudara menginjak tahun 2021 ini, kita katakan stop dengan cemas. Walaupun saya secara pribadi sebagai manusia banyak kekhawatiran, banyak kecemasan-kecemasan yang ada. Tetapi saya pun belajar, saya dan saudara belajar tetap berpikir positif, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk sedikit pun tentang kehidupan kita. Maka itu, janganlah kita larut dalam kecemasan, sebab hal itu tidak dapat menyelesaikan persoalan kesukaran dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, kita harus belajar menjadi tenang, serta tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah cemas, karena selama Tuhan beserta kita, segalanya pasti akan ada jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Tetapi rancangan Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Bukan rancangan kita secara pribadi, bukan rancangan orang-orang sekitar kita, tetapi rancangan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan menguatkan iman kita. Persoalan pandemi ini yang mungkin membuat kita cemas, stres yang terjadi, bawalah seluruh doa kita kepada Tuhan. Lebih dekatlah kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kehidupan saya dan saudara. Kehidupan memang tidak pernah lepas dari persoalan, tetapi kita harus tetap menjadi kuat serta memiliki rasa optimis bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan kita Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita pasti dapat menghadapi setiap persoalan akan lebih mudah, dan kita akan menjadi apa? Pemenang. Yakin kita akan menjadi pemenang. Kuncinya ketika kita mengalami kesukaran, kita mengalami beban berat, terus datang kepada Tuhan Yesus, meminta pemulihan terjadi, meminta pengampunan terjadi, meminta berkat yang datang dari Tuhan. Yakin Tuhan akan terus tolong kita. Mari kita akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak introspeksi dalam kehidupan kita, lebih banyak meneliti diri kita daripada meneliti orang lain, lebih banyak mendekatkan diri kita, lebih dapat menilai diri kita daripada menilai orang lain. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Jangan pernah salah. Jangan pernah salah untuk terus berharap. Berharaplah kepada Tuhan Yesus saja. Kekuatan yang kita terima sampai hari ini adalah kekuatan yang dari Tuhan. Yakin dan percaya kita bisa melewati masa-masa yang sukar saat ini dengan berpegang teguh, dan janji Tuhan tidak akan pernah terlambat buat kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Setiap apapun yang kami alami, setiap apapun yang kami rasakan saat ini, pasti Tuhan melihat kami, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan mengoreksi diri kami. Kami lebih introspeksi diri dengan kehidupan kami Tuhan. Dan kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami bisa melewati masa sukar ini bersama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menjadi pemenang. Pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah setiap pelayanan kami Bapa. Berkatilah setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan sediakan terus tolong kami dan memberkati kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu.
Dan kami menaikkan pujian dan pengagungan kami kepada Engkau, Allah kami yang hebat luar biasa, atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu ini. Kami terus mempercayakan kepada Tuhan untuk situasi Indonesia, Jawa Timur, dan Malang Raya terkait pandemi COVID-19 ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan melingkupi setiap kami, sehingga pencegahan dan penanggulangan segala sesuatunya dapat maksimal dan semuanya boleh reda pada saatnya nanti. Dan kami mempercayakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan memampukan seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu ini dalam pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah pandemi ini, Bapak. Tuhan berkenan memberkati Rumah Sakit Baptis Batu ini. Tuhan menjagai Rumah Sakit Baptis Batu ini. Tuhan melindungi dan menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, dan dijauhkan dari niat jahat manusia dan juga kuasa-kuasa kegelapan. Untuk itu kami menyerahkan kesehatian kami, Tuhan, untuk bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Engkau dan memberikan yang terbaik untuk seluruh pasien yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga semuanya boleh mengalami kasih Kristus melalui pelayanan yang kami lakukan, dan mereka mengalami kesembuhan di dalam Engkau. Dan setiap pegawai dan keluarga yang sakit kami percayakan semua kepada Tuhan. Berkenan Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan. Dan kiranya kasih setiamu melingkupi semuanya hingga kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan menaikkan pujian kepada Engkau. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Kami meyakini, kami percaya ketika kami sepenuhnya berharap, bergantung dan mengandalkan Engkau, kuasa-Mu bekerja secara luar biasa bagi kami semua di tempat ini. Inilah doa pengharapan kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
Puji Tuhan, sesuatu yang indah boleh kita rasakan dan alami bersama. Bagaimana setiap pujian, penyembahan kita kepada Dia, setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, dan setiap pokok-pokok doa yang kita boleh naikkan di hadapan Tuhan, menjadi bagian yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita sekalian. Mari kita terus semangat dan optimis menjalani pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan setiap hal yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan juga penyertaan serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.